Terbukti berkelas, aksi keren Dean James saat singkirkan PSV. Gerard Vandenberg resmi tunjuk Frank van Kampen jadi asistennya. Cerita penantian 20 tahun PSIM juara Liga 2. Anthony L. Gasing siap hancurkan Real Madrid. Darwin Núñez menuju ke Atletico Madrid. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga Liga Inggris pekan ke-27, Liverpool semakin kokoh di puncak klasmen dengan 67 poin setelah berhasil mengalahkan Newcastle 2-0 di Anfield. Gol dari The Reds diciptakan oleh Dominic Szoboszlai di menit ke-11 dan Alexis Mac Allister di menit ke-63. Sementara itu pesaing terdekat Liverpool, Arsenal, justru gagal memetik poin penuh setelah hanya meraih hasil imbang 0-0 atas tuan rumah Nottingham Forest. Raihan 1 poin itu membuat The Gunners kini masih tertahan di peringkat 2 dengan 54 poin atau selisih 13 poin dari Liverpool. Dari hasil lainnya, Manchester City berhasil naik ke posisi 4 klasmen dengan poin 47 setelah berhasil menghempaskan tuan rumah Tottenham Hotspur 1-0. Gol satu-satunya bagi The Citizen dicetak oleh Erling Haaland pada menit ke-12. Kemenangan juga diraih Manchester United setelah menumbangkan tamunya Ipswich Town dengan skor 3-2. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-43, Red Devils justru unggul di laga ini berkat gol bunuh diri dari Sam Morsi serta gol dari Matthews De Ligt dan Harry Maguire. Raihan 3 angka ini membuat Setan Merah berada di peringkat 14 dengan 33 poin. Dari Inggris, kini terbang ke Italia. Ada hasil mengejutkan di semifinal Coppa Italia setelah Juventus kalah adu penalti atas Empoli. Laga harus diselesaikan dengan babak tos-tosan karena di waktu normal kedudukannya sama kuat 1-1. Hasil ini membuat si Nyonya tua tersingkir dan gagal mempertahankan gelar Coppa Italia. Lanjut beralih ke hasil laga leg pertama semifinal Copa del Rey. Real Madrid berhasil meraih kemenangan 0-1 atas tuan rumah Real Sociedad berkat gol dari Endrick Felipe di menit ke-19. Kemenangan ini membuat langkah El Real ke partai final menjadi makin lurus. Di laga itu, pemain Real Madrid Raul Asensio sempat dihina oleh fans Real Sociedad. Gol melaporkan bahwa Asensio dihina dengan sebuah nyanyian oleh fans La Real sebagai predator seks anak di bawah umur. Fans La Real juga menyumpahi agar Asensio baiknya segera mati. Karena hinaan tersebut, laga sempat ditunda untuk menenangkan suasana. Di papan layar stadion juga terlihat peringatan keras akan nyanyian hinaan tersebut. Beralih ke kabar dari pemain Real Betis, Anthony yang dilaporkan oleh BBC telah dicabut hukuman kartu merahnya saat melawan Getafe. Sebab banding yang dijatuhkan pihak Real Betis telah diterima oleh La Liga. Dicabutnya skorsing Anthony tersebut membuat mantan pemain Ajax itu siap diturunkan Manuel Pellegrini untuk bentrok menghadapi Real Madrid pada Sabtu mendatang. Lain halnya dengan pelatih Liverpool Arne Slot yang justru baru saja dihukum larangan mendampingi tim oleh FA berkat kartu merahnya saat melawan Everton. The Sun melaporkan bahwa Arne Slot akan mendampingi tim di 2 laga Liga Inggris, yakni saat melawan Newcastle dan Southampton. Tak hanya itu, FA juga menuntut Arne Slot membayar denda sebesar £70.000. Masih dari Liverpool, Cut Offside melaporkan bahwa striker Liverpool Darwin Núñez telah masuk daftar bidikan utama Atletico Madrid. Striker asal Uruguay itu dilaporkan dikagumi langsung oleh Diego Simeone. Ketertarikan Simeone pada Núñez terjadi saat Antoine Griezmann diragukan masa depannya. Opsi mengontrak Núñez dianggap realistis oleh Simeone karena The Reds juga terbuka menjualnya musim panas nanti. Pihaknya juga mengaku siap menebus harga yang diminta oleh The Reds. Beralih ke kabar dari Manchester United yang dilaporkan oleh BBC akan segera jalani tur Asia segera setelah musim ini berakhir. Setan Merah akan mengunjungi Malaysia dan Hong Kong sebelum mereka jalani tur pramusim ke Amerika Serikat. Red Devils memiliki basis penggemar yang besar di Malaysia dan Hong Kong. Mereka terakhir kali mengunjungi Malaysia yakni tahun 2009. Sementara terakhir kali mereka pergi ke Hong Kong yakni pada tahun 2013.
Dari Inggris kita bergeser sebentar ke Italia. Semifinalis Coppa Italia musim ini telah resmi terjadwal. 4 tim akan saling sikut demi 1 tiket ke final di Olimpico Roma 14 Mei mendatang. Inter Milan akan ditantang oleh AC Milan. Sementara di laga lainnya, 2 tim kejutan Empoli dan Bologna akan bersua. Khusus Empoli, ini adalah kali pertama mereka masuk semifinal Coppa Italia. Laga semifinal ini nantinya akan dihelat dalam 2 leg. Leg pertama akan dihelat pada 2 April, sedangkan leg kedua pada 23 April. Berikutnya ada kabar dari pemain Inter Milan Lautaro Martinez yang sedang terancam hukuman berat atas kasus penistaan agama. Menurut laporan Football Italia, striker asal Argentina itu sedang diinvestigasi oleh jaksa FIGC terkait hujatan berbau agama saat laga melawan Juventus 16 Februari lalu. Jaksa FIGC mengaku sudah punya cukup alat bukti berupa audio untuk segera mendakwa Lautaro. Beralih ke kabar dari Prancis, ada laporan dari Get Football News France bahwa Presiden Marseille Pablo Longoria telah resmi dihukum akibat kritikan pedasnya terhadap Ligue 1. Setelah melontarkan tuduhan korupsi pada Ligue 1, Longoria dihukum larangan menghadiri laga Marseille selama 15 kali. Hukuman tersebut diketok pada Rabu 26 Februari setelah Komisi Disiplin LFP menyidangkan kasus tersebut. Kita terbang ke Belanda. Ada aksi yang membanggakan dari calon pemain timnas Indonesia, Dean James. Ia baru saja membantu klubnya Go Ahead Eagles menyingkirkan PSV di semifinal KNVB Cup. Dean James turut mencetak 1 assist dalam kemenangan 1-2. Ia mencetak assist pada gol pertama yang diciptakan Gerard Nober. Berkat kemenangan ini, Go Ahead Eagles berhasil melaju ke final dan akan menunggu pemenang duel antara Heracles Almelo versus AZ Alkmaar. Lanjut ke kabar berikutnya dari Timnas Indonesia U23. Pelatih Gerard van den Berg resmi menunjuk 1 asistennya asal Belanda, yakni Frank van Kampen. Van Kampen mempunyai pengalaman menangani tim kelompok umur di sejumlah klub seperti PSV. Gol melaporkan bahwa Van Kampen dijadwalkan bertolak ke Jakarta pada 12 Maret. Mengingat Timnas U23 belum mempunyai agenda laga dalam waktu dekat, tenaga van den Berg dan Van Kampen akan diberdayakan di Timnas Senior untuk membantu Patrick Kluivert. Sementara itu dari kabar Timnas Senior, ada desas-desus bahwa bek Blackpool Alkan Bakor dilaporkan kemungkinan tidak jadi dipanggil oleh Patrick Kluivert. Kabar tersebut menurut pengamat Bung Harpa didapatkannya dari orang dalam PSSI. Meski belum ada kepastian dan alasannya, menurut Bung Harpa, kabar ini sedikit mengejutkan. Mengingat saat melawan Australia, Indonesia butuh bek tengah tambahan saat bek berkaki kidal seperti Justin Hubner absen. Lanjut, ada kabar dari final Liga 2 antara PSIM Yogyakarta versus Bayangkara FC. Laga tersebut sempat terhenti di babak kedua karena hujan deras yang membuat lapangan Manahan Solo tergenang. Pasca laga dilanjutkan, Laskar Mataram berhasil keluar menjadi kampiun setelah mengalahkan klub Polisi itu dengan skor 2-1 di babak perpanjangan waktu. Gelar ini menjadi penantian PSIM selama 20 tahun. Terakhir kali PSIM memenangkan trofi yakni saat mengalahkan Persiwa Wamena di final Divisi 1 Ligina tahun 2005. Liverpool berada di ambang juara Liga Inggris musim ini. Itu terlihat dari posisi mereka yang masih menjadi pemuncak klasemen sementara. Jika Liverpool benar-benar keluar sebagai juara akhir musim, maka ini akan jadi momen yang sangat membahagiakan bagi pemain, fans, dan pelatih. Namun, kabarnya akan ada pemain yang tak akan mendapatkan medali. Pemain itu adalah Federico Chiesa. Dilansir Mirror, Chiesa terancam tidak bisa dapat medali jika Liverpool juara karena baru bermain sebanyak 3 kali musim ini dan kecil kemungkinan untuk dimainkan lagi. Sementara itu menurut peraturan, butuh 5 laga untuk memperoleh medali juara Liga Inggris. Masih ingat dengan salah satu talenta muda Manchester United, Federico Macheda? Sang pemain kembali muncul ke media dengan pernyataan yang cukup menarik perhatian. Macheda dilaporkan akan menawarkan dirinya kepada manajer United Ruben Amorim. Menurut Express, Macheda yang sudah berusia 33 tahun kabarnya akan segera menghubungi Ruben untuk menawarkan jasanya. Ia prihatin dengan kemampuan tim dalam mencetak gol, terlebih dengan tumpulnya para penyerang United musim ini.
Masih seputar Manchester United, mereka justru mengangkat Christopher Vival sebagai direktur rekrutmen penuh waktu di tengah banyaknya karyawan yang dipecat. Dilansir di Athletic, Vival sebelumnya diikat dengan kontrak berdurasi jangka pendek pada tahun lalu. Namun kini pihak klub telah menyodorkan kontrak multitahun kepada Vival. Kabarnya Vival akan memimpin operasi rekrutmen global, struktur pencarian bakat, serta pengembangan talenta muda di Old Trafford. Dengan pengalaman sebelumnya di Chelsea dan Red Bull Leipzig, Vival diharapkan mampu membawa pendekatan modern dalam strategi rekrutmen United. Masih dari sepak bola Inggris, namun bukan dari kasta teratas. Public One Reading kabarnya telah diinformasikan kalau ada pengusaha dari Amerika Serikat yang ingin mengakuisisi saham klub. Dilansir The Sun, pengusaha yang dimaksud adalah Robert Platek. Dirinya bukan orang baru di industri sepak bola, sebab Platek sebelumnya sudah memiliki klub sepak bola. Bukan cuma satu, melainkan dua. Klub tersebut adalah Spezia di Italia dan Casapia di Portugal. Pria berusia 60 tahun itu juga sebelumnya pernah jadi bos klub Denmark, Sonderjyske, tetapi sudah menjualnya. Bergeser ke Italia, ada Hakan Calhanoglu yang kabarnya telah mengundang minat dari dua klub raksasa Eropa. Menurut Transfer News Live, gelandang Inter Milan itu jadi incaran Newcastle United dan Bayern Munchen. Kedua tim siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Calhanoglu pada akhir musim nanti. Inter belum memberikan respon apapun terhadap ketertarikan ini. Namun mereka mematok 40 juta euro jika ada klub yang serius menginginkan gelandang berpaspor Turki itu. Di sisi lain, ada kabar dari ex Tottenham Hotspur Dele Alli yang mengungkapkan alasan mengapa pilih Como FC sebagai kelanjutan karirnya. Seperti yang diwartakan Goal, Alli bergabung Como dengan kontrak yang berdurasi 18 bulan, tapi belum mencatatkan debut di bawah asuhan Cesc Fabregas. Kabarnya Como dipilih karena memiliki lingkungan yang suportif. Mereka juga tidak keberatan dengan latar belakang dan segala permasalahan yang sedang dialami Alli. Como mau menunggu sampai waktu di mana Alli siap untuk kembali bermain sepak bola terbaiknya. Lingkungan yang hangat dan tanpa ekspektasi besar dirasa cocok bagi Alli. Mampir ke Spanyol, ada Vinicius yang kabarnya telah menjadi bahan pembicaraan rekan-rekan satu timnya di ruang ganti. Dilansir Goal, niat klub Arab Saudi untuk memboyong Vini kini jadi pembicaraan yang cukup serius di kalangan pemain Real Madrid. Yang jadi pembahasan adalah rincian tawaran yang betapa gilanya klub Arab Saudi dalam membujuk Vini. Selain itu, mereka juga membicarakan dengan seberapa besar kemungkinan transfer ini terjadi. Meski demikian, Vini telah menegaskan bahwa dirinya ingin terus bermain untuk Madrid. Dirinya belum ada niatan untuk menepi dari sepak bola Eropa. Ngomong-ngomong soal pemain Brasil yang masih dipertanyakan soal durasi kontraknya di Santos. Menurut laporan, banyak yang berspekulasi kalau umur Neymar di Santos tak akan lama, paling sampai musim ini berakhir. Namun ada keyakinan yang berbeda dari sisi klub. Presiden Santos, Marcelo Teixeira, tetap yakin bahwa Neymar akan teken kontrak baru di Santos. Marcelo yakin Neymar mau memperpanjang masa baktinya, setidaknya hingga Piala Dunia 2026 mendatang. Dirinya pasti butuh klub untuk terus menjaga kondisinya jelang Piala Dunia. Dari Brasil kita kembali ke Indonesia untuk membahas status Indra Syafri di tim nasional Indonesia. Sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Indra Syafri akan tetap ditugaskan untuk mempersiapkan SEA Games 2025. Namun menurut Pulang Sport, berita itu langsung ditampik oleh Erick Thohir, menegaskan bahwa Indra Syafri tak akan melatih timnas Under-23 Indonesia di SEA Games 2025. Pasalnya, sudah ada Gerard Vandenberg jadi juru taktik. Erick juga menegaskan bahwa pentingnya tidak menciptakan kebingungan di kalangan fans. Di tengah banyaknya pemain keturunan yang bersedia bela timnas Indonesia, Biliano Jonathans yang punya darah Depok justru tak mau buru-buru mengambil keputusan. Dirinya belum mau pindah ke warganegaraan meski sudah didekati oleh PSSI. Menurut CNN Indonesia, Biliano belum mau mengambil keputusan karena karirnya sedang melonjak. Dirinya baru saja pindah ke klub kasal tertinggi Belanda, FC Utrecht. Dirinya juga sudah mendapat kepercayaan untuk tampil di skuad utama. Toh usianya masih 20 tahun. Maka dari itu, Biliano masih punya banyak waktu untuk mempertimbangkan karir internasionalnya.